Ya, halo pemerhati channel Papa Jai. Hari ini saya merespon lanjutan dari Feli ya, soal Feli tentang fisika. Yang saat ini dia kuliah di Fakultas Bioteknologi. Ya, di tahun-tahun awal ini tetap mereka bertemu dengan fisika dasar, matematika dasar, sebelum nanti ke jurusannya gitu ya. Baik, jadi ini soalnya adalah Feli. Ini sebenarnya aslinya soalnya berbahasa Mandarin ya, dan ditransit dan ternyata tidak mudah memindahkan bahasa Mandarin ya, fisika dalam bahasa Mandarin ke dalam bahasa Indonesia. Makanya kita maklum saja ini bahasanya diraba-raba, ini pun sudah deket-deket ya, repot nih ya, kalau yang mentranslate Mandarin ke Indonesia tidak begitu juga memahami tentang fisika, biasanya sulit memindahkan bahasa ilmiahnya gitu ya. Nah, kebetulan yang bisa fisika nggak bisa bahasa Mandarin ya, makanya ini double ekstra ya pemikirannya gitu. Baik, ternyata setelah ini ditengok-tengok, oh gini aja gitu ya. Ya, ini adalah misalkan F gabungan ya, entah gabungan siapa saya tidak tahu, ada berapa gaya nggak tahu, yang jelas ini resultan gaya ini kelihatannya ya, sama dengan 7i dikurang 6j ya, sudah saya tukar kemari ya. Kemudian pertanyaannya yang pertama adalah ketika suatu partikel bergerak dari titik asal, jadi sini ada titik asal original ya, berarti kan dalam sistem 3 dimensi berarti kan dia ada di 0,0,0,0 atau di pusat ya. Nah, dengan berpindah berarti kan ke sebuah posisi dengan persamaan vektorisnya, persamaan posisi vektornya seperti ini ya, yaitu negatif 3e ditambah 4j tambah 6k ya. Ini pertanyaannya berapakah usaha yang dilakukan. Jadi kita anggap bahwa resultan gaya seperti ini lalu bergerak ya, adanya gaya menyebabkan pergerakan sebuah partikel dari satu titik ke tempat berikutnya gitu ya. Jadi berarti ada gaya dan ada perpindahan. Fisika ini kita sedikit memang harus mengembangkan nalar seperti itu ya, tidak hitung-hitung kayak matematika biasa gitu ya. Yang kedua, nah kalau partikel sampai ke titik R, waktu yang dibutuhkan adalah 0,6 second, berarti selang waktunya ya berapa lama gitu ya. Ditanya berapakah daya rata-ratanya. Yang ketiga, jika massa produknya 1 kg, carilah perubahan energi kinetik ya. Ya, perubahan energi kinetik kan berkaitan dengan perubahan kecepatan ya, tentu dari diam atau dari satu tempat dengan kecepatan tertentu ya. Ya, ini kelihatannya dari diam lalu dengan kecepatan tertentu gitu ya. Baik, kita langsung saja ya, panjang ceritanya, simpel saja jawabannya, masih seperti dasar, hanya bedanya perkalian vektoris yang hanya harus diingat usaha sama dengan gaya dikali perpindahan sebenarnya di sini ya. Cuma karena dia dari titik 0 nggak apa-apa, nggak ditulis nolnya, nanti juga ya 0 kan gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui, gayanya seperti ini dan ini adalah vektor posisinya, perkalian dot ya, perkalian titik. Jadi kalau udah gini kita harus hati-hati antara perkalian titik dengan perkalian cross ya, silang ya, tidak seperti kali-kali biasa kalau perkalian vektor ini ya. Nah, pada aturan perkalian dot ini, perkalian skalar ini, hanya yang dia vektor posisinya sama yang dikalikan ya. I kali I hasilnya nanti menjadi, ya ini negatif 21 ya, tanpa ada lagi terlampir yang namanya I-nya. Lalu 6J-nya dikali dengan 4J saja. Kalau K berarti kan 0K di sini dikali 6 berarti 0. Begitu saja ya. Di sini cuma mengingatkan kembali bagaimana operasi perkalian dot ya antara dua vektor. Itu. Ya, kemudian dayanya tentu saja ya di SMA juga masih terlalu muda ya, SMP juga udah belajar. Daya itu usaha dibagi waktu. Kita dapetin
Nah, di sini perubahan energi kinetik sini yang perlu ya. Kalau dia tanya kecepatan, ya kita butuh informasi massa. Tapi karena dia nggak nanya kecepatan, cuma nanya yang namanya energi kinetik, konsepnya ya udah sama gitu ya. Perubahan energi kinetik dan negatif perubahan energi potensial itu sama dengan usaha. Ini kalau mekanika. Nanti juga sama ya dengan energi kalor, energi listrik dan segala macam. Usaha ya usaha. Cuma ada yang bentuknya judulnya energi panas, energi gerak, ya, energi kimia dan lain-lain. Makanya saya kurang tahu, pernah melihat beberapa tahun kemarin pelajaran dimensi udah nggak masuk lagi gitu ya. Padahal itu juga penting ya untuk melihat apakah ini setara atau tidak sebuah besaran. Begitu.